Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang membangun ketahanan keluarga melalui peran ibu rumah tangga dengan mengolah stres dan mencegah kelelahan. Selamat menonton! Stres adalah ketidaksesuaian antara ekspektasi dengan realita. Nah, fenomena ini rentan sekali terjadi kepada ibu rumah tangga, khususnya yang memiliki peran ganda. Nah, seorang ibu harus mengurus rumah tangga, mengasuh anak, menopang emosi dalam keluarga, apalagi seorang ibu yang sedang bekerja di suatu instansi. Nah, dampaknya, seorang ibu dapat terkena burnout, depresi, gangguan mental, dan hal ini memicu terjadinya runtuhnya keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, diperlukannya manajemen stres yang efektif dan tepat, sehingga dapat membangun ketahanan keluarga yang lebih stabil. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menguraikan ketahanan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keutuhan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin. Ketahanan dipandang sebagai sesuatu yang ada dalam diri individu dan keluarga sering dianggap tidak berfungsi. Ketahanan mencakup lebih dari sekadar bertahan hidup, melewati atau lolos dari cobaan yang mengerikan. Mereka yang selamat belum tentu tangguh. Beberapa bertahan hidup secara fisik, tetapi tetap mengalami gangguan psikologis dan interpersonal oleh gejala stres, pasca trauma, depresi, atau kecemasan yang melumpuhkan dan ketidakmampuan untuk mencintai dengan baik atau berkembang. Stres menjadi salah satu aspek yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan seseorang, di mana ibu rumah tangga sering kali mengalami tekanan emosional yang signifikan. Stres merupakan reaksi yang ditampilkan oleh tubuh terhadap penyebab stres yang dapat memberikan pengaruh terhadap seseorang. Manajemen stres adalah salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Mengelola stres yang efektif dapat menghasilkan kondisi yang berkelanjutan, menciptakan kebiasaan baru, atau memperbaiki situasi yang ada. Ibu rumah tangga. Ibu adalah sosok penting dalam keluarga. Selain mengurus rumah, ibu juga bisa membantu perekonomian keluarga jika kebutuhan keluarga ini belum tercukupi. Tantangan yang dihadapi seorang ibu adalah bagaimana ibu bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga agar keduanya tetap berjalan dengan baik tanpa pengorbanan salah satunya. Pemicu stres pada ibu rumah tangga adalah punya peran ganda dalam hidup ibu. Stres dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental seorang ibu. Oleh karena itu, penting sekali untuk memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan mental ibu dan menciptakan lingkungan yang mendukung mereka dalam mengatasi stres. Saya akan membahas suatu studi kasus yang mengangkat tema mengenai perceraian orang tua. Diceritakan di Pondok Pesantren Darussalam Putri Utara ada 2000 santri dari berbagai latar belakang. Terdapat seorang santri berinisial N yang merasakan dampak mendalam dari perceraian orang tuanya. Santri N mengalami tekanan karena larangan ayahnya untuk berkomunikasi dengan sang ibu yang telah menikah lagi, sehingga membuat N mengalami tekanan emosional yang berat. Dan akibatnya itu N menjadi kesulitan belajar, sedih, serta mengalami gangguan kesehatan fisik. Kondisi ini mencerminkan bagaimana perceraian dan kurangnya dukungan keluarga itu dapat memicu stres, trauma, dan gangguan psikologis pada anak, terutama dalam lingkungan yang tidak kondusif. Dukungan emosional dari keluarga dan intervensi profesional menjadi sangat penting untuk membantu remaja seperti N menghadapi tekanan ini dan memulihkan keseimbangan emosionalnya. Kasus kedua, seorang wanita yang mengalami gangguan mental akibat ditinggalkan suaminya yang bernama Ebah. Ebah itu merupakan seorang wanita muda dari desa Bojongsari, Tasikmalaya yang menghadapi dampak emosional yang mendalam setelah ditinggalkan oleh suaminya yang membuatnya mengalami stres berat hingga sering mengamuk dan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Keluarganya terpaksa memasungnya di sebuah gubuk kecil yang tidak layak selama hampir 3 tahun tanpa perawatan medis intensif yang seharusnya ia dapatkan. Meski pernah diperiksa oleh dokter setempat, Ebah belum mendapatkan penanganan dari RSJ, sementara keluarganya hanya mampu memberinya makanan dengan fasilitas yang kurang baik. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga yang takut akan potensi agresi atau pelariannya. Kasus ini menyoroti kebutuhan mendesak akan dukungan kesehatan mental yang tepat dan akses terhadap layanan medis yang memadai bagi individu yang mengalami tekanan hidup yang berat. Kasus yang ketiga yaitu mengenai seorang pria asal Seremban, Malaysia yang mengalami depresi akibat kehilangan pekerjaannya. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan finansial dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, sehingga ia mengalami stres berat dan mengalami perubahan perilaku. Hingga ia melakukan hal ekstrim terhadap keluarganya dengan cara mengurung keluarganya di rumah sebagai bentuk pelarian dari situasi yang menghimpitnya. Kemudian petugas pemadam kebakaran Senawang menerima laporan. Petugas pemadam kebakaran terpaksa membongkar pintu rumah karena pria tersebut mengunci seluruh akses keluar dan mengklaim bahwa ia tidak mengetahui lokasi kunci tersebut. Setelah situasi terkendali, pria itu diserahkan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kasus ini menggambarkan bagaimana kondisi stres yang berkepanjangan akibat kehilangan pekerjaan dan tekanan lingkungan dapat berujung pada tindakan ekstrim yang merugikan diri sendiri dan orang terdekat.
Situasi ini menyoroti pentingnya dukungan psikologis dan sosial dalam menghadapi krisis. Di kasus yang terakhir yaitu hasil penelitian mengenai faktor resiko orang melakukan bunuh diri yang dipimpin oleh Dr. Sanderson yang menganalisis data pemerintah dan survei desa, yaitu faktor masalah keluarga, masalah keuangan, dan masalah kesehatan kronis. Hasil temuan menunjukkan angka kejadian bunuh diri di Indonesia yang tidak dilaporkan diperkirakan lebih dari 300%, atau angka sesungguhnya bisa minimal 4 kali lipat dari yang dilaporkan. Pengaruh konflik dalam keluarga terhadap kesehatan mental individu dapat berujung pada keputusan untuk mengakhiri hidup, seperti konflik yang terjadi dalam rumah tangga, dan ketidakstabilan finansial seringkali menciptakan ketidakberdayaan, rasa bersalah, kecemasan, dan depresi. Kemudian pemicu risiko bunuh diri yaitu stres relasional dan lingkungan. Stres relasional adalah sumber stres yang muncul dari hubungan dengan orang lain, seperti konflik dalam keluarga, masalah komunikasi, atau ketegangan dengan pasangan. Masalah keluarga yang kompleks dapat menyebabkan burnout, yaitu kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang terjadi akibat tekanan atau tuntutan yang berlebih, seringkali terkait dengan pekerjaan, studi, atau tanggung jawab pribadi. Kasus ini menekankan pentingnya edukasi dan pelatihan dalam bidang kesehatan mental. Melalui edukasi, individu dapat belajar strategi coping dan memahami cara mengatasi emosi negatif dengan cara yang sehat.